Assalamualaikum. Halo sahabatku. Sahabat, ada satu kata yang mungkin kini jadi beban kalian. Kata itu adalah hutang. Kata yang seringkali membuat dada terasa sesak, membuat tidur tak nyenyak, membuat hati gelisah, dan pikiran tak pernah tenang. Ya, hutang memang hal yang sangat dilematis. Berapa banyak di antara kita yang hari ini menanggung beban hutang? Entah karena kebutuhan hidup yang mendesak, entah karena usaha yang gagal, atau mungkin karena salah langkah di masa lalu. Yang semua itu adalah garis pilihan hidup yang kita sudah jalani dan tidak perlu disesali. Sahabatku, kita juga harus pahami bahwa hutang, bila tak segera diselesaikan, bukan hanya jadi beban dunia, tapi juga bisa menjadi beban di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, semua doa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, bahkan kemuliaan mati syahid pun tidak mampu menghapus hutang. Dapat kita bayangkan, begitu besar perkara hutang di sisi Allah. Namun saudaraku, jangan perlu khawatir. Islam tidak membiarkan kita terjerat tanpa jalan keluar. Allah pasti memberikan jalan petunjuk untuk melunasi hutang. Rasulullah SAW telah memberi tuntunan, jalan yang bukan hanya meringankan beban, tapi juga membuka pintu rezeki. Sahabatku, sejenak mari kita lihat kisah seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah yang mendapatkan amalan doa langsung dari Rasulullah untuk diamalkan agar diberi rizki untuk melunasi hutangnya. Suatu hari, Rasulullah SAW melihatnya duduk termenung di masjid. Wajahnya murung, hatinya gundah. Apa yang membuatmu duduk di sini di luar waktu sholat, wahai Abu Umamah? Tanya Rasulullah SAW. Dengan suara berat, Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, aku diliputi kesedihan dan himpitan hutang." Maka Rasulullah pun menuntunnya dengan sebuah doa yang begitu mustajab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku gelisah dan sedih kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ku berlindung kepada sifat pengecut dan kikir, dan aku lindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekan manusia. Mendapatkan amalan, Abu Umamah sangatlah senang. Ia sangat kepada Rasulullah dan juga ia akan mengijabahi hambanya. Abu Umamah lalu mengamalkan doa ini setiap pagi dan sore. Dan subhanallah, waktu terus berjalan, bulan ganti. Allah pun memudahkan jalan Abu Umamah untuk mendapatkan rizki, semua jalan yang Abu Umamah tidak menyangka. Hingga akhirnya Abu Umamah berhasil terbebas dari hutang yang mencekik. Saudaraku, inilah cara pertama ala Rasulullah SAW. Jangan pernah lepas dari doa. Hutang bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberkahan hidup. Dan doa adalah kunci pintu pertolongan Allah. Tapi bukan doa saja. Rasulullah SAW mengajarkan, hutang bisa segera lunas dengan bantuan Allah
jika kita selalu menjaga sholat dan bertawakal kepada Allah. Sholat bukan sekedar kewajiban, ia adalah solusi, cara instan kita memohon kepada Allah langsung, meminta kepada Sang Pemilik dunia seisinya. Saat sholat, kita langsung berkomunikasi dengan Allah, Sang Pencipta, yang pasti mengabulkan semua permintaan hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, oleh sebab itu, jangan pernah kita tinggalkan sholat, meski saat ini hutang menjerat. Yakinilah bahwa justru dengan selalu mengerjakan sholat, jalan keluar bermula, kesulitan akan teruraikan, hutang akan terlunaskan. Sahabat, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita agar berusaha dengan ikhtiar yang halal. Sebagaimana beliau bersabda, sebaik-baik makanan adalah yang berasal dari hasil usaha tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, kita tak perlu malu dengan pekerjaan kecil. Tak perlu gengsi dengan usaha sederhana. Yang penting halal, yang penting berkah. Sebab dari usaha kecil yang diridhoi Allah akan terus menjadi jalan rezeki yang mengalir deras dan bisa melunaskan hutang-hutang kita. Dan jangan lupa, perbanyak sedekah. Meski terasa berat, meski kita sendiri sedang kekurangan, justru sedekah adalah kunci pertolongan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sahabatku, kamu pasti pernah mendengar atau bahkan melihat berapa banyak orang yang kisahnya berubah dari terlilit hutang, lalu istiqomah bersedekah, hingga Allah bukakan pintu rizki dari arah yang tak pernah mereka sangka. Sahabatku, ada dua lain yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang terlilit hutang, yaitu membaca surat Ali Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya Allah lah pemilik segala rizki. Dia yang mengangkat derajat, dan Dia pula yang bisa menurunkannya. Maka jangan bersandar pada manusia, tapi gantungkanlah harapan hanya pada Allah. Sahabat, membayar hutang bukan sekadar membayar angka, tapi membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat, percayalah, ketika kita pasrah, ikhtiar, dan berserah kepada Allah, pertolongan akan datang dari arah yang tak pernah kita duga. Sahabatku, semoga Allah memudahkan kita semua melunasi hutang, meringankan beban, dan membuka pintu rezeki yang luas. Dan Allah memberikan kita ketenangan beribadah dan dijauhkan dari kefakiran dan ketamakan.